Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Asri Naji dengan NIM 2301010107. Jadi pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya akan melakukan lab container orchestration with Kubernetes and OpenShift menggunakan Red Hat OpenShift Container Platform atau RHUCP. Pada lab ini, saya diminta untuk melakukan proses debugging dan deployment aplikasi multi container ke OpenShift. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Quartz yang terdiri dari dua microservice, yaitu Quartz UI sebagai tampilan antarmuka aplikasi, yang kedua Quartz API sebagai backend API aplikasi. Namun terdapat beberapa permasalahan pada development yang sudah dibuat sebelumnya. Kontainer Quartz UI memang sudah berhasil dideploy oleh rekan kerja saya, tetapi pod mengalami crash dan aplikasi tidak bisa merespon request. Selain itu, development untuk Quartz API juga mengalami kendala dan belum berhasil dijalankan di OpenShift. Maka pada lab ini tugas saya adalah melakukan pengecekan konfigurasi, memperbaiki objek service dan development pada RHUCP, lalu melakukan development hingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari lab ini antara lain memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi service dan development, melakukan development objek OpenShift, selanjutnya menjalankan aplikasi multi container di RHUCP. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menjalankan perintah untuk memulai environment lab. Jadi perintahnya itu adalah nih, kita lab start OpenShift min lab. Ini kita copy aja, copy. Lalu di sini ini jangan lupa di ini biar bisa langsung di copy. Oke, kita enter. Nah, kita tunggu. Di sini sudah berhasil ya. Jadi ini anunya sudah berjalan. Di sini masih banyak yang error. Oke, banyak error. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah open terminal baru. Nah, oke, open terminal baru, kita zoom dulu, zoom. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah improvement lab berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah melakukan login ke OpenShift cluster menggunakan user developer. Pada langkah ini saya akan menggunakan perintah OC login untuk melakukan autentikasi ke cluster OpenShift. Jadi di sini kita OC login min u developer min p developer garing http ini. Oke, kita copy, lalu kemudian kita masuk ke sini, lalu kita paste, lalu share, lalu tinggal ditunggu enter. Oke, ini outputnya itu login sukses, berarti kita sudah login ke dalam. Oke, pada perintah ini min u developer digunakan untuk menentukan username, min p developer digunakan sebagai password.
Sedangkan UR yang akan di bagian akhir merupakan alamat EPA dari OpenShift cluster. Jika ini sudah login sudah sukses, maka kita akan lanjut ke langkah kedua. Langkah 1.2. Setelah berhasil login ke OpenShift cluster, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa saya menggunakan project bernama OCP Lab, Main Lab. Nah, untuk mengecek sekaligus berpindah ke project tersebut, saya menjalankan perintah OC project OCP main lab. Kita copy, kita paste, kemudian kita enter. Nah, sini kemudian sistem menampilkan output pesan tersebut menandakan bahwa saya sudah berada pada project OC MinLab, sehingga saya langsung melanjutkan proses development dan troubleshooting aplikasi pada project ini. Pada project di OpenShift sendiri digunakan untuk memisahkan require antar aplikasi atau pengguna, sehingga seluruh development, POD, service, dan objek lainnya akan dikelola di dalam project tersebut. Oke, kita lanjutkan ke langkah keduanya. Nah, jadi selanjutnya langkah kedua ini saya masuk ke directory lab yang berisi file YAML untuk deployment aplikasi Quartz Admin API dengan perintah cd main. Nah, ini perintah yang ini kita copy lalu kita paste, lalu kita enter. Oke. Di dalam directory tersebut file konfigurasi YAML yang sebelumnya dibuat oleh rekan kerja saya. Namun file tersebut kemungkinan masih memiliki kesalahan konfigurasi yang nantinya perlu kita perbaiki. Nah, oke. Langkah ketiga ini tampilkan solusi. Nah, ini di langkah ketiga ini selanjutnya saya akan mencoba membuat deployment menggunakan file development.yaml dengan perintah oc create main f development main.yaml. Jadi kita kopas oc create main f development.yaml, kita copy, lalu kemudian kita paste, kemudian kita enter. Oke. Jadi deployment di sini gagal, error ini. Jadi error ini terjadi karena label pada bagian P-pod template menggunakan app sama dengan Quartz main API, sedangkan pada bagian space.select.match label menggunakan label yang berbeda. Artinya select development tidak sesuai dengan label pod yang akan dijalankan, sehingga konfigurasi development dianggap tidak valid dan perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, jadi ini dia error. Oke, kita lanjutkan ke langkah 3.2. Karena terjadi error pada bagian select label, selanjutnya saya membuat file development.yaml menggunakan text editor untuk memperbaiki konfigurasi tersebut. Jadi oke, di sini ada dua cara untuk mengedit yang tadi itu. Jadi bisa pakai nano sama bisa pakai gedit. Nah, jadi di sini saya akan coba pakai nano development.yaml. Kita enter. Kemudian yang ini kita copy, kemudian di sini kita paste,
enter. Nah, kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai kita Ctrl X, Y, enter. Oke, sudah. Nah, setelah ini di copy paste, selanjutnya kita akan masuk ke OC create main app deployment.yaml. Kita copy, kemudian kita paste, lalu enter. Oh, oke, deployment application create ini menandakan sudah dibuat ya, versi barunya. Oke, langkah selanjutnya kita akan lanjut ke langkah keempat. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pod untuk memastikan aplikasi Quotes Min API berhasil berjalan. Perintah yang digunakan adalah oc get po. Jadi selanjutnya kita akan langkah selanjutnya itu oc get po. Kita copy, kemudian kita paste, kemudian enter. Oke, kemudian terlihat bahwa pada pod Quotes Min API berada pada status running, yang berarti kontainer berhasil dijalankan tanpa masalah. Quotes Min API min 6C97 ini satu persatu, ini maksudnya sudah running, sedangkan pod Quotes masih mengalami crash loop back off, yang artinya akan diperbaiki pada langkah berikutnya. Jadi masih ada crash juga. Nah, yang ini masih ada crash yang di sini. Jadi kita akan memperbaiki yang ini di langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya itu kita lanjutkan ke langkah 4. Pada langkah ini saya mengatur file service.yaml agar kontainer Quotes UI dapat terhubung ke kontainer Quotes Min API melalui URL http ini URL yang jadi ini nanti URL garing-garing. Nah, yang ini http://quotes min API.2.8080. Karena aplikasi Quotes Min API berjalan pada port 8080, maka konfigurasi service harus menggunakan port tersebut agar komunikasi antar kontainer dapat berjalan dengan benar. Setelah ini, deployment Quotes ini harus dilakukan setelah Quotes API tersedia terlebih dahulu. Jika deployment dilakukan dalam urutan yang salah, maka aplikasi Quotes Min UI perlu di restart kembali sesuai arahan dari application assistant. Apabila terjadi kesalahan konfigurasi pada service, objek service dapat dihapus menggunakan perintah oc delete min f service.yaml. Kemudian service dapat dibuat ulang setelah konfigurasi diperbaiki. Oke, kita lanjut ke langkah 4.1. Oke, ini 4.1. Selanjutnya saya membuka file service.yaml menggunakan text editor yang mengatur konfigurasi service. Pada bagian service dikonfigurasi agar berjalan pada port 8 sehingga Quotes dapat mengakses Quotes Min API melalui alamat http://quotes min API.2.8080. Berikut konfigurasi port pada service.yaml. Jadi ke langkah
4.1. Saya akan membuka file service.yaml menggunakan text editor untuk mengatur konfigurasi service. Pada space min service konfigurasi agar berjalan pada port 8080 sehingga kontainer quotes min UI dapat mengakses quotes min API melalui alamat http://quotes min API .2.80.80. Jadi kita pakai nano service.yaml. Enter. Nah, di sini kita ganti portnya. Mana? Di sini ini kan dia pakai port 3000. Nah, jadi kita ganti pakai sini space port ini, kita ganti dia pakai 80 ya guys ya. Di sini kita ganti dia jadi port 80. Oke, ini kita Ctrl X Y enter. Oke, sudah kita ganti. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua 4.2. Jadi selanjutnya saya memperbaiki konfigurasi service agar request dikirim ke port 80 sesuai dengan port yang digunakan oleh container quotes min API. Pada file service YAML bagian target port diubah menjadi space. Jadi di sini yang diubah itu target portnya. Jadi kita balik lagi ke nano service.yaml, kita enter. Di sini yang diganti itu target port. Target portnya ini kita ganti ke 80. Kita Ctrl X Y kemudian enter. Sudah. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah ke 4.3. Selanjutnya saya mengatur bagian selector pada file service.yaml agar service mengirim request ke port yang memiliki label quotes min API. Konfigurasi select diubah menjadi konfigurasi select. Ini kita masuk ke nano lagi, kita enter. Nah, di sini yang diganti itu yang app ini kita ganti quotes, kita tambah, bukan diganti, quotes min API. Kita Ctrl Shift min X, Ctrl X Y enter. Yang selanjutnya, langkah keempat selanjutnya saya memastikan service tersedia menggunakan hostname quotes min API. Untuk ini pada file service.yaml bagian metadata.name diatur menjadi dengan nama service tersebut container menjadi ini. Jadi kita ganti, selanjutnya kita masuk lagi ke quotes ini, kita ganti quotesnya, sudah kita ganti tadi. Metadata kita periksa apa yang perlu diubah ya guys. Name quotes, kita tambah quotes ini, kita select, kita samakan sama dengan yang di
dulu. App titik 2 quotes QUOT aduh ingin quotes, jadi ini app quotes, dan ini kita ubah jadi name. Kalau udah, ini sudah sesuai sama yang di sini, kita Ctrl X Y enter. Oke, selanjutnya langkah 4.5 itu setelah konfigurasi pada file service.yaml selesai diperbaiki, saya membuat service dengan menjalankan perintah berikut OC, yang perintah OC create. Selanjutnya kita copy yang ini, copy saja yang ini biar cepat, paste, kemudian kita enter. Oke, create lagi. Oke, kemudian service quote, create service string value are not is the context. Oke, kita coba ulang dari yang pertama dulu, yang nano service. Kita sesuaikan dengan yang di sini. Yang pertama dia itu port 8080 sudah sama. Ini space 80 titik. Oke, kita yang ini aplikasi value king metadata lepus ini quotes. Oh, jadi salahnya di sini ya guys ya, salahnya di quotes name quotesnya kita ganti deh, dia jadi salah tadi ya, yang pertama itu salah ya guys ya. Jadi ini kita tambah dia jadi quotes min quotes name API. Kalau sudah, Ctrl X enter. Oke, sudah ya. Kita ulang, coba kita OC create service.yaml lagi, kita ulang tadi. Oke, enter. Start. Oke, tadi sedikit ada perbaikan ya guys ya. Jadi di sini tadi udah gua ini langsung ke oke, enter. Oke, ini sudah berhasil ya guys ya. Jadi kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat.
4.6. Selanjutnya saya melakukan verifikasi konfigurasi service menggunakan perintah oc desibrus. Oke, ini kita lanjutkan ke ini, kita copy, kita paste, kemudian enter. Oke, ini sudah muncul sama seperti yang digambar. Kemudian selanjutnya saya melakukan pengecekan port kembali menggunakan perintah oc get po. Oke, ini kita paste lagi oc get fpo. Nah, di sini sudah 1.1 roaming, jadi tandanya dari hasil observasi bahwa pada quotes sudah berjalan dengan status running, namun port quotes min UI masih mengalami crash logbook off. Jadi di sini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya langkah ke 4.8 oc delete reset dahulu. Jadi ini sudah berjalan semua, jadi kita skip untuk langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengecek semuanya ya guys ya. Kita akan mengecek karena hasil yang ini sudah berjalan dua-duanya, jadi kita lanjut ke langkah kelima, yaitu pengecekan untuk apakah semuanya berjalan dengan baik dan benar. Oke, langkah terakhir adalah melakukan pengujian aplikasi menggunakan web. Saya membuka alamat http quotes. Jadi di sini kita buka di sini http quotes example.com copy. Sabar. Kita buka dia. Ini kita buka browser. Untuk kita mengecek kita perlu buka browser ya guys ya. Lalu kemudian kita paste http. Lalu kita paste dulu. Paste ini, kemudian enter. Ini sudah berjalan dengan lancar ya guys ya. Jadi aplikasinya sudah berjalan, semua sudah berhasil, jadi semua errornya sudah diperbaiki. Selanjutnya kita akan, setelah aplikasi berhasil dijalankan dan melalui browser, langkah selanjutnya adalah kita finishing. Kita akan finishing ya. Ini cara paste, kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.